Cerita horor kali ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Cerita horor kali ini menceritakan tentang hantu-hantu jahil di rumah nenek. Salah satunya adalah hantu setengah badan. Cerita horor ini diambil dari kisah nyata beberapa orang yang bertemu dengan hantu setengah badan di rumah nenek. Kejadian horor ini terjadi ketika tahun 2015 saat saya masih duduk di bangku SD kelas 6. Seperti kebanyakan orang, rumah nenek tentunya sangat nyaman untuk kita bermain. Biasanya di rumah nenek kita cenderung lebih dimanja. Rumah nenek yang luas dan memiliki banyak koleksi barang antik tentunya terlihat keren dan nyaman. Sebelum masuk ke cerita, di sini saya akan membagikan denah rumah nenek. Kejadian horor ini saya alami ketika saya masih duduk di bangku SD kelas 6 sekitar tahun 2015. Ini bermula ketika saya tidak masuk sekolah karena sakit dan akhirnya diam di rumah nenek. Saya yang senang karena bisa bermain di rumah nenek akhirnya memutuskan untuk duduk di kursi sembari menonton TV. Ketika itu, di rumah nenek hanya ada saya dan nenek, karena yang lainnya memang sedang jaga toko dan bekerja. Saya yang semula senang dan tenang menonton TV seketika berubah ketika nenek saya pergi ke kamar mandi satu. Untuk pergi ke kamar mandi satu kita harus memasuki lorong, tanpa pintu yang di dalamnya ada kamar mandi satu dan musola. Ketika nenek saya sedang berada dalam kamar mandi satu, saya yang sedang menonton acara televisi dikejutkan dengan hantu setengah badan. Ia lewat tepat di depan saya, keluar dari lorong, menuju kamar mandi dan musola bergerak menuju kamar 3. Ia melayang, badannya hanya setengah dari pinggang ke bawah. Berwujud seperti siluet dengan kaki yang panjang. Melangkah melayang dengan sangat cepat masuk ke arah kamar 3. Seketika saya membeku, kejadian horor itu bertambah dengan TV dan listrik yang tiba-tiba saja mati. Refleks saya lari keluar rumah ke rumah bibi, meninggalkan nenek yang masih berada dalam kamar mandi satu. Melihat keadaan sekitar, ternyata listrik menyala. Hanya rumah nenek saja yang tiba-tiba padam setelah si hantu lewat. Kejadian horor ini juga dialami oleh bibi saya. Ini terjadi ketika ia sedang mencuci baju sore hari. Sarepna, kalau kata orang Sunda. Ia yang sedang mencuci baju di kamar mandi satu tiba-tiba teralihkan karena suara membuka pintu dan suara kaki berjalan menggunakan sandal berhak tinggi. Paling juga si mama pulang ngaji, pikirnya. Ia mengintip memastikan bahwa nenek sudah pulang. Aman si mama pulang, ucapnya ketika melihat kaki dari celah kamar mandi satu. Selang beberapa menit nenek pulang mengucap salam dan membuka pintu dengan biasa. Bibi terkejut. Ia bertanya kepada nenek, "Loh mah dari mana? Bukannya tadi udah pulang?" Nenek menjawab menegaskan bahwa ia baru saja pulang ke rumah dari pengajian. Ia terkejut sambil berpikir lantas kaki siapa yang dia lihat di depan kamar mandi satu padahal hanya dia sendirian di rumah sebelum nenek pulang. Sebenarnya banyak sekali cerita horor di rumah nenek yang dialami penghuni dan anak kos sekitar. Salah satunya terjadi pada sebut saja Bunga. Ia adalah anak kos di nenek, anak rantau dari Sumedang Kota. Ini terjadi ketika Bunga pulang kerja sekitar pukul 11:30 malam. Karena gerbang samping sudah dikunci, ia jadi masuk ke kos yang masih satu pagar dengan rumah nenek lewat gerbang depan rumah nenek. Halaman depan lingkungan tersebut ada 2 pohon mangga besar dan pohon-pohon lainnya. Ketika ia masuk lewat gerbang dan sampai di depan pintu kosnya, tiba-tiba saja ada Miska yang terbang ke pohon mangga. Ia langsung cepat-cepat membuka kunci kos dan masuk ke kamar. Satu lagi ketika ia juga pulang malam dari kerjanya, ia melewati rumah nenek tidak disangka ada Miska sedang duduk di meja makan yang berada di luar.
Sekian cerita horor hantu setengah badan di rumah nenek. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sumber cerita ini diambil dari urbanbandung.com.